يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil khasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. As-saimin as-saimat. Kita berada dalam waktu-waktu yang utama di bulan yang sangat mulia. Kita mengarungi samudra ruhaniyah dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang utama, memanggil kita untuk hadir dalam jamuan ruhaniyah ilahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam menjalankan seluruh kebaikan ibadah yang kita lakukan di bulan utama ini. Kita lanjutkan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahfazu alsinatakum wa ghaddu amma la yahillu an-nadhari ilaihi absarakum wa ma la yahillu al-istima'i ilaihi asma'akum." Dan jagalah lidah kamu, palingkan pandangan kamu dari sesuatu yang tidak pantas kamu memandangnya, dan palingkanlah pendengaran kamu yang kamu tidak diperkenankan untuk mendengarnya. Ibadah puasa ini memiliki kemuliaan yang sangat utama. Dia bukan hanya sekedar ibadah yang dijalankan secara zahir saja, tetapi lebih terkait dengan batin kita. Beribadah puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa kam min sha'imin laisa lahu ila ju'i wal atas." Betapa banyak orang berpuasa itu tetapi tidak lebih menahan lapar dan dahaga semata. Kita disuruh untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi pada intinya untuk masuk pada sesuatu yang lebih jauh. Sesuatu yang lebih dalam dari diri kita, yang merubah kualitas diri kita. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita, agar kita menjaga indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita, lidah kita, pembicaraan kita, dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam pernyataan Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi, "Asyamu istinabul maharim kama yamtani'u rajulun minat ta'ami wasyarab." Bahwa puasa itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, sebagaimana seseorang itu dilarang makan dan minum. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa ma yasna'u sha'im bisyamihi idza lam yasunnu lisanahu wa sam'ahu wa basarahu wa jiwarahu. Tidaklah seorang yang berpuasa itu betul-betul berpuasa kalau belum menjaga lidahnya, pendengarannya, penglihatannya, dan seluruh anggota badannya. Ini pada hakikatnya melatih kita untuk mengendalikan seluruh bagian tubuh kita ini, agar segala hal yang ada pada diri kita ini tunduk kepada kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Iza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa sya'raka wa jildaka wa adadi asya'i ghairu hadha." Wa qala, "La yakunu yawmu sawmika ka yawmi fitraka."
sekiranya kamu berpuasa, maka puasakanlah pendengaran kamu, penglihatan kamu, rambut kamu, kulit kamu, dan seluruh anggota-anggota tubuhmu. Dan jangan jadikan puasa kamu itu seperti hari-hari kamu berbuka. Ini pesan yang sangat mendalam, pesan yang sangat luar biasa. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini melakukan puasa itu tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, tapi ada hal yang penting yang lebih mendalam dari semua itu, yaitu mengelola beragam bagian dari batin kita ini, dari seluruh anggota tubuh kita. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya puasa itu ada tingkatannya. Yang pertama ada tingkatan yang paling zohir dari puasa, yaitu puasa pada tingkatan syariat. Betul kita melaksanakan ketentuan-ketentuan syariatnya, tidak makan, tidak minum, tidak mendekati hubungan suami istri misalnya, atau hal-hal yang diharamkan dan membatalkan ibadah puasa kita secara syariat. Tetapi ini pada hakikatnya merupakan bagian zohir semata. Ada tujuan di balik itu. Tujuan utama tentu tidak lain adalah mengolah batin kita. Kita tahu bahwa di ujung ayat kewajiban ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Tidak mungkin seseorang itu dapat menjadi hamba yang bertakwa kalau tidak terjadi perubahan pada batinnya yang ada di dalam dirinya. Ini pada tingkatan syariat tentu saja, bahwa kita dianjurkan untuk masuk lebih jauh pada tataran puasa pada tingkatan thariqah. Apa puasa pada tingkatan thariqah itu? Yaitu kita berpuasa pada tingkatan batin kita. Kita ini punya indera, baik secara zohir maupun secara batin. Indera zohir kita itulah penglihatan kita, pendengaran kita, lidah kita, penciuman kita, perasa kita, itu indera zohir kita. Dari indera zohir ini masuk beragam hal ke dalam diri kita tentu saja. Beragam objek-objek yang di luar masuk ke dalam diri kita. Termasuk tentu saja beragam hal yang buruk. Kita mendengarkan hal-hal yang buruk itu mempengaruhi jiwa kita. Kita menyaksikan hal-hal yang buruk mempengaruhi jiwa kita. Perkataan yang kita ungkapkan tanpa kendali keimanan kita, maka itu juga pengaruh pada diri kita. Orang yang memperbanyak membaca istighfar, maka lidahnya akan terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Itu sudah satu kemestian ya. Suatu saat ada orang yang datang kepada Al-Hasan ibn Ali. Dia datang dari luar kota. Sebagaimana kita tahu bahwa keadaan pada saat itu begitu kacaunya. Dalam perang Siffin, bagaimana pasukan Muawiyah memerangi khalifah yang sah pada saat itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib salamullah alaih. Dan fitnah, hoaks terjadi begitu luar biasa. Nah, orang ini adalah orang yang sederhana. Dia datang ke Madinah, dan sampai di Madinah, dia bertemulah seorang pemuda yang sedang menanam pohon korma. Dia bertanya pada pemuda itu tentang keadaan Madinah. Kemudian orang itu mulai mengumbar kebenciannya kepada Ali bin Abi Thalib, memaki dan seterusnya. Kemudian Al-Hasan berkata, apa yang kau katakan itu sesungguhnya tidaklah benar. Orang itu bertanya, siapa engkau? Kemudian Imam Hasan mengatakan, aku adalah Hasan putra Ali. Dan orang itu tambah memaki Al-Hasan. Ada seorang yang datang ke sana dan bertanya kepada Imam Hasan, mengapa engkau tidak membalas makian itu? Imam Hasan berkata bahwa aku tidak dapat berkata yang buruk, karena aku tidak pernah diajarkan untuk berkata yang buruk. Jadi seseorang yang memang dalam pikiran mereka hanya kebaikan semata,
Mereka tidak akan mampu mengeluarkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk. Karena sebagaimana Rumi berkata, ceret itu hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Sekiranya yang berada di isi itu adalah air yang kotor, yang keluar dari ceret itu juga adalah air yang kotor. Sekiranya dia adalah air zam-zam yang jernih, yang bening, yang luar biasa bermanfaat, maka dia akan mengeluarkan yang sama. Betapa banyak dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita dari indera ini. Kita memaki orang, kita berkata yang buruk, kita bahagia ketika mampu menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Seakan-akan dengan itu kita menjadi menang. Dengan itu kita menjadi besar karena padahal itu justru menjatuhkan kita. Orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidah mereka terjaga, pandangan mereka terjaga, pendengaran mereka terjaga. Apapun yang kemudian masuk ke dalam diri kita ini harus kita filter. Kenapa? Karena dia mempengaruhi kita. Debu itu tidak terlihat, tapi cobalah saksikan kipas yang kemudian bekerja setelah sekian lama, dia akan kemudian menjadi gelap, menjadi hitam. Kotoran debu itu menempel padanya. Padahal debu tidak kita saksikan. Kipas itu berada di dalam rumah kita yang kita anggap bersih. Tapi setelah sekian lama debu akan menempel di sana dan menutupi warna asli dari kipas itu sehingga menjadi gelap karenanya. Begitulah hati kita. Kotoran-kotoran ini masuk tanpa kita sadari. Apa yang kita saksikan, apa yang kita makan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu masuk ke dalam diri kita dan mengganggu jiwa kita, mengotori hati kita. Tanpa sadar, hati kita menjadi sakit karenanya. Dan dengan perlahan-lahan tanpa kita sadari, kalau kita tidak segera berusaha membersihkannya, kotoran itu akan terus bertambah, penyakit itu akan terus bertambah. Fi qulubihim maradun fadadahumullahu maradah. Itu baru pada indera batin kita. Indera zahir kita akan mempengaruhi pada indera batin kita. Apa indera batin kita? Yaitu ingatan kita, daya imajinasi kita, kemudian pemisahan yang memisahkan satu dengan yang lain, kuatul mustarok yang kemudian meliputi yang lain, konsep, cara berpikir kita dan sebagainya, itu adalah indera batin kita. Yang sekiranya kemudian indera yang zahir ini masuk selalu yang buruk, maka ini mempengaruhi kita. Orang punya pikiran yang jelek, suuzon kepada segala hal. Dan itu penyakit tentu saja. Seseorang yang berprasangka jelek kepada Allah, itu tentu akan merusak dirinya. Sebagaimana Allah dalam hadis qudsi berkata, ana inda zanni bi, aku sebagaimana prasangka hamba kepadaku. Kalau prasangka hamba itu jelek kepada Allah, maka dia adalah hamba yang jelek. Kalau prasangkanya baik, maka baik jugalah dia berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prasangka ini, dan prasangka ini muncul dari apa yang kita asup setiap hari kita, dari beragam bagian indera batin kita. Ingatan kita juga demikian. Semakin lama kita mengingat hal-hal yang jelek, semakin kebencian, dendam, iri hati itu bertumpuk di dalam diri kita. Dia akan menjadi penyakit yang luar biasa. Perbedaan orang yang sakit secara zahir dengan batin itu, kalau orang itu sakit secara zahir, dia akan merasakan bagaimana derita penyakit itu. Tetapi bahwa orang yang sakitnya ada pada batinnya, dalam kehidupan di dunia ini dia tidak merasakan. Tetapi nanti ketika kematian terjadi, penyakit-penyakit itulah yang akan menyiksa dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ada beragam penyakit itu. Beragam keburukan yang keiri hati, dengki, takabur, ujub, keserakahan, tamak, bakhil, jahal, dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit batin yang sangat berbahaya. Kalau penyakit zahir ini
paling dahsyatnya adalah kematian. Tetapi penyakit batin, tidak ada apapun yang mampu membuat orang itu lepas dari dirinya kalau dia tidak mengobati penyakit itu. Bagaimana kita mengobati penyakit itu? Tidak lain adalah dengan menekan. Melalui ibadah puasa ini, kita mengelola hal-hal yang merupakan sumber masuknya beragam penyakit itu. Karena itu menjadi sumber syaitan. Qala Rasulullah SAW, inna syaitan yajri fi ibn Adam majri dam, fadayiku majarihi bilju. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam diri Adam itu melalui aliran darah yang ada pada dirinya. Dan sempitkanlah tempat aliran syaitan itu dengan rasa lapar yang kamu rasakan. Jadi ibadah puasa ini adalah upaya kita untuk mengelola itu. Ini pemisalan sebenarnya, pendekatan takarubuz zihin dari Rasulullah SAW. Bukan dalam makna jalan darah sebagaimana darah zahir, karena syaitan itu bukan makhluk zahir. Tapi ini menggambarkan bahwa dengan ibadah puasa ini kita menyempitkan jalur-jalur syaitan itu. Qala Rasulullah SAW, "Iza dakhala Ramadan futihatil jannah wa ghuliqati abwabin nar. Wa sufidatus syayatin wa nada munadi ya ghayil khair haluma wa ya ghayil syar aqsir." Rasulullah SAW mengatakan ketika masuk Ramadan, terbukalah pintu-pintu surga, tertutuplah pintu-pintu neraka itu. Sempitlah setan itu, terbelenggulah setan itu. Dan para penyeru berkata, wahai yang menyeru pada kebaikan, maka saat ini bertambah kebaikan itu. Wahai yang menyeru pada kejelekan, sesungguhnya saat ini hilangkanlah, sedikitkanlah, atau sempitkanlah keburukan itu. Ini gambarkan bahwa upaya ini semua, setan ini terbelenggu dengan apa? Dengan upaya kita melakukan ibadah puasa ini, menahan lapar, dahaga ini. Kita menyempitkan jalur masuknya setan itu dengan mengendalikan seluruh indera-indera yang zahir kita. Demikian juga indera batin kita. Hilangkan kemudian ingatan-ingatan yang jelek kita pada masa yang lalu. Maafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita. Ulurkan tangan kita untuk memaafkan mereka. Hapuslah keburukan mereka dari hati kita. Pandak pikiran kita, fokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga imajinasi kita, khayal kita ini tidak menjadi liar. Betapa seringnya kita tidak mampu melaksanakan ibadah secara khusyuk karena gangguan dari indera khayali kita, indera imajinatif kita. Sehingga dia terbang ke sana kemari. Dalam sholat, kita tidak mampu memfokuskan diri kita. Padahal salah satu syarat khusyuknya sholat itu adalah hudurul qalb, hadirnya hati. Nah, karena itu, para pemirsa yang dicintai Allah, marilah ketika kita meningkatkan derajat kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, bukan hanya pada tingkat zahir semata, bukan hanya pada tingkat syariat semata, tapi meningkatkan pada tingkat thariqah, pada tingkat di mana kita mempuasakan seluruh bagian diri kita ini, baik secara zahir maupun batin. Ada puasa yang lebih dalam lagi, yaitu pada tingkatan manzilah hakikat. Manzilah hakikat yang lebih dalam, yaitu kita berpuasa dalam hakikat kesadaran ketunggalan ilahi semata, menghilangkan kesadaran apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.